Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam presentasi saya yang berjudul Implementasi Etika Kepemimpinan dalam Organisasi. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri yang bernama Syed Agil Yoparnas dengan NIM B1B1222036. Program prodi saya Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang terdiri Universitas Jambi. Topik ini sangat penting untuk dikaji karena etika dalam kepemimpinan merupakan aspek fundamental dalam membentuk organisasi yang sehat, efektif, dan bertanggung jawab. Tanpa nilai-nilai etika kepemimpinan, perubahan menjadi otoritas risme atau penyalahgunaan kekuasaan. Baik, judul pertama yaitu pengertian etika dan kepemimpinan. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang berarti kebiasaan, watak, atau karakter. Dalam konteks organisasi, etika merujuk pada seperangkat nilai dan prinsip moral yang membimbing perilaku individu dalam suatu lingkungan sosial. Etika tidak hanya membedakan antara yang benar dan salah, tetapi juga menunjukkan apa yang layak atau pantas dilakukan. Sendiri adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Maka ketika digabungkan, etika kepemimpinan berarti menerapkan prinsip-prinsip moral dalam proses pemimpin yang beretika. Hanya berorientasi pada hasil tetapi juga memprihatinkan cara untuk mencapainya. Apakah cara tersebut jujur, adil, dan bertanggung jawab? Baik, selanjutnya urgensi etika kepemimpinan. Urgensi dari etika dalam kepemimpinan terletak pada kemampuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan profesional. Pemimpin yang beretika menjadi teladan dalam mengambil keputusan dan dalam menjalankan nilai-nilai organisasi. Etika kepemimpinan sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik, terutama dalam sektor publik dan pemerintahan. Dalam konteks bisnis, etika membantu perusahaan mempertahankan integritasnya di mata pelanggan dan mitra kerjanya. Dalam sektor pendidikan, etika memastikan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Etika juga menjadi filter bagi pemimpin dalam menghindari praktik penyimpangan seperti korupsi, nepotisme, dan diskriminasi. Oleh karena itu, tanpa landasan etika yang kuat, kepemimpinan dapat kehilangan arah dan berpotensi membawa organisasi dalam kehancuran. Baik, berikutnya yaitu definisi etika kepemimpinan menurut para ahli. Beberapa ahli telah mengemukakan definisi etika kepemimpinan yang memberikan perspektif komprehensif. Menurut Brown et al. Tahun 2005, etika kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan yang menunjukkan perilaku moral yang sesuai norma dan juga menetapkan standar etika yang tinggi untuk para pengikutnya. Dalam hal ini, pemimpin bertindak sebagai role model. Al-Sahrafi dan Ranjaini
tahun 2013 menekankan bahwa pemimpin seharusnya mempengaruhi perilaku pengikut berdasarkan prinsip benar dan salah yang telah diyakini bersama dalam organisasi. Definisi ini menegaskan bahwa kepemimpinan etis adalah proses dua arah, dari pemimpin kepada bawahan dan juga bawahan yang menilai integrasi atasnya. Baik, selanjutnya metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif di mana data diperoleh melalui studi literatur. Ini berarti penelitian mengkaji berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku akademik, dan laporan penelitian terdahulu. Model analisis data yang digunakan adalah Miles dan Huberman yang mencakup 3 tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan. Kesimpulan reduksi data bertujuan menyaring informasi yang relevan. Penyajian data digunakan untuk memvisualisasi dan memetapkan konsep, dan menarikkan kesimpulan yang dilakukan dengan mengkaji hubungan antar temuan. Metode ini dinilai efektif untuk mengeksplorasi konsep etika kepemimpinan karena memungkinkan penelitian untuk menggabungkan beragam perspektif dari sebagai sumber. Baik, selanjutnya yaitu hasil penelitian studi literatur. Berdasarkan hasil studi terhadap 24 literatur, ditemukan bahwa etika kepemimpinan memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas organisasi. Pemimpin yang menerapkan etika dalam praktik sehari-hari terbukti mampu meningkatkan motivasi kerja, kepercayaan bawahan, dan loyalitas terhadap organisasi. Literatur juga menunjukkan bahwa dalam organisasi yang menerapkan etika kepemimpinan, tidak konflik dalam menyampaikan menurun secara signifikan. Etika berperan dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu dalam organisasi. Baik, selanjutnya studi kasus dan temuan penting. Beberapa penelitian memberikan temuan menarik yang menggambarkan pentingnya etika dalam konteks nyata. Misalnya, penelitian oleh Setiawan dan Fauzi pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa lemahnya etika kepemimpinan di Indonesia menjadi salah satu penyebab kepala sekolah yang beretika mampu membentuk budaya sekolah yang positif, meningkatkan hubungan sosial antara guru dan siswa, serta menciptakan iklim belajar yang aman. Sementara itu, dalam konteks globalisasi dan teknologi seperti AI, pemimpin dituntut tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga peka terhadap isu etika, seperti privasi, keadilan, dan integritas. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan umum. Etika dan kepemimpinan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kepemimpinan transformasional yaitu gaya kepemimpinan yang menginspirasi dan memotivasi pengikut. Sangat bergantung pada nilai-nilai etis. Pemimpin yang memiliki karisma namun tidak dilandasi oleh etika cenderung menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi. Sebaliknya, pemimpin yang menegakkan nilai-nilai etika mampu menumbuhkan budaya kerja yang sehat dan meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh. Etika menjadi pedoman dalam mengarahkan pengambilan keputusan, terutama dalam situasi kompleks dan penuh dilema moral. Baik, selanjutnya yaitu
implikasi etika kepemimpinan di berbagai sektor. Penerapan etika kepemimpinan berdampak luas di berbagai sektor. Dalam sektor pendidikan, etika membentuk nilai karakter siswa melalui keteladanan pada para guru dan kepala sekolah. Dalam sektor pemerintah, etika kepemimpinan mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik. Ini menjadi salah satu alat utama untuk memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di sektor swasta, perusahaan yang mempraktikkan etika kepemimpinan cenderung memiliki reputasi yang lebih baik dan hubungan jangka panjang dengan konsumen maupun mitra bisnis. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang saya buat dan saya rangkum sedemikian mungkin dan menurut saya sangat efisien, yaitu etika dalam kepemimpinan bukan hanya pelengkap melainkan landasan utama dalam membentuk organisasi yang berintegritas, adil, dan berkelanjutan. Pemimpin yang mempraktikkan etika tidak hanya efektif dalam memimpin, tetapi juga mampu menjadi sumber inspirasi bagi pengikutnya. Studi pustaka ini membuktikan bahwa etika kepemimpinan memiliki dampak luas, mulai dari peningkat kerja, penguatan kepercayaan publik, hingga mencegahkan penyalahgunaan wewenang. Penerapan etika kepemimpinan berdampak luas di berbagai sektor. Dalam sektor pendidikan, etika membentuk nilai karakter siswa melalui keteladanan para guru dan kepala sekolah. Dalam sektor pemerintah, etika kepemimpinan mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik. Ini menjadi salah satu alat utama untuk memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di sektor swasta, perusahaan memperikatkan etika kepemimpinan cenderung memiliki reputasi yang lebih baik, hubungan dan jangka panjang konsumen mitra bisnis. Baik, dengan demikian penguatan etika dalam kepemimpinan merupakan langkah penting dalam mewujudkan organisasi dan masyarakat yang lebih baik, bermoral, efisiensi, dan humanis. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Mohon dimaafkan.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.